Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Dan the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Hello Transformer, welcome to Transformation Church. Kami sangat bersyukur bisa menjumpai Anda di TC Online Sunday Service hari ini. Doa kami, semoga Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, senantiasa sehat dan terus bertumbuh dalam menjalani Transformation Journey ini. Minggu yang terakhir di bulan Oktober, kita masih akan belajar bersama-sama dalam tema Rest in Peace. Saya percaya, minggu lalu kita sudah diberkati dan diingatkan bahwa membangun rest secara fisik juga tidak kalah penting dalam hidup kita. Kami percaya lewat ibadah dan pengajaran firman Tuhan yang disampaikan akan memberikan insight yang akan terus mendorong pertumbuhan iman dan kedewasaan kita juga. Dan sekarang, mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan bersama-sama dan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah dan memuji Engkau, nama yang besar, Yesus, Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Ku rasakan hadir-Mu melingkupi jiwaku dalam kekudusan, kagumku memandang mulia hadirat-Mu, kuat dan nyata lawatan-Mu, semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Oh, tempat perlindunganku, kekuatan jiwaku dalam kekudusan, kagumku memandang
semesta menyatu di dalam rohmu, menyembah nama Yesus Tuhan. Yeah, yeah, yeah. Hanya Kau Yesus yang disembah. Ya Tuhan, Yesusku. Kami angkat pujian, ku angkat pujian, sorak kemuliaan, Rohmu menghidupkan. Ku angkat pujian, sorak kemuliaan, Rohmu menghidupkan. Ku angkat pujian, ku angkat pujian, sorak kemuliaan, Rohmu menghidupkan. Yeah, yeah. Ku angkat pujian, sorak kemuliaan, Rohmu menghidupkan. Mulia hadirat-Mu, kuat dan nyata lawatan-Mu, semesta menyatu di dalam roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Mulia hadirat-Mu, kuat dan nyata lawatan-Mu, semesta menyatu di dalam roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Semesta menyatu di dalam roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Semesta menyatu di dalam roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan, hanya Kau Yesus keselamatanku. Kau tempat perlindunganku dan kota bentengku. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Ya Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup. Engkau yang mengangkatku dari tempat kekelaman, dan Kau layakkanku di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan.
the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stay. And I will call upon your name, and keep my eyes above the wave. When oceans rise, my soul will rise in your embrace. For I am yours, you are mine. Your grace abounds in deepest water, your sovereign's hand will be my guide, yeah. Where feet may fail and feast around me, you never fail, and you won't stop now. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. You are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be even stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water, wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Yes, Jesus, Jesus, it's only you, Jesus. I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When ocean rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Halo
Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Berapa banyak dari kita yang semakin hari kita boleh diberkati dan dikuatkan lewat ibadah sepanjang Oktober ini dalam seri Rest in Peace. Saya berdoa ini bukan cuma menjadi sebuah tema yang nantinya suatu hari kita akan alami ketika Tuhan memanggil kita dan kembali ke surga, tetapi ini menjadi hal yang bisa kita praktekin selama kita ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini minggu yang kelima dan menjadi penutup sekaligus dari seri Rest in Peace. Hari ini saya ingin membawakan sebuah tema yang saya beri judul Rest to Rise. Beristirahat, mengalami ketenangan untuk kemudian bangkit. Ya, saya percaya bahwa justru ketika kita ini mengalami atau menikmati atau membangun sebuah kebiasaan untuk kita bisa memiliki istirahat, ketenangan di dalam Tuhan, justru itu bukan membuat kita menjadi lemah, menjadi turun, menjadi tidak berdaya, tapi justru itu memberi kita sebuah kekuatan untuk kemudian kita bisa bangkit bersama dengan Tuhan. Ada amin? Nah, saudara, hal pertama yang saya ingin sampaikan adalah poin pertama, yaitu by God's grace through faith, oleh kasih karunia dan oleh karena iman. Nah, kita mesti paham bahwa Tuhan itu mau kita itu bisa mengalami kehidupan yang bisa kita nikmati atau kita jalani dengan sukacita setiap hari. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kita bersukacitalah. Yohanes 10 ayat 10 menyatakan apa yang menjadi misi Tuhan. Kenapa Yesus datang ke dunia ini? Dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amplified menuliskannya, I came that they may have life and have it in abundance to the full till it overflows. Aku datang supaya mereka itu memiliki kehidupan dan memilikinya di dalam kelimpahan sampai penuh, bahkan sampai meluap atau luber kalau bahasa kita sehari-hari. Jadi kita paham bahwa Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib, kemudian bangkit buat kita supaya kita ini mendapatkan atau memperoleh hidup yang penuh dengan kelimpahan. Jadi ini sebuah kebenaran yang Tuhan sendiri sampaikan kepada kita. Bukan sebuah janji manusia, tapi janji Yesus buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, sayangnya, ironisnya, banyak dari kita termasuk orang percaya yang sudah mengikuti Yesus, tetapi mengalami kehidupan yang bahkan mereka tidak bisa nikmati. Dengan kata lain, tidak menjalani hidup mereka di dalam sukacita. Sebuah hal yang tragis atau ironis ketika kita memikirkan atau mengingat bahwa Yesus membayar dengan korban, dengan darah yang mahal, hidupnya sendiri, tubuhnya sendiri sebagai ganti dosa kita. Dia menderita sengsara di salib dan kemudian mati dan dikubur, kemudian bangkit bagi kita. Kalau kita sebagai orang percaya justru kita mengalami kehidupan yang terus-menerus struggle, terus-menerus penuh dengan pergumulan yang membuat kita seolah-olah nggak bisa menjalani kehidupan kita dengan sukacita setiap hari. Tentunya saya tidak sedang berkata bahwa sebagai orang percaya kita tidak akan mengalami tantangan. Tentunya tantangan, persoalan pasti selalu ada dalam hidup kita. Tetapi waktu kita mengerti bahwa Yesus itu sudah mati buat kita, menggantikan setiap kita dan memberikan kita hidup dan hidup dalam kelimpahan, kita tahu bahwa tantangan apapun yang kita alami tidak akan pernah bisa mengambil damai sejahtera yang sejati dalam hidup kita ini oleh karena Tuhan. Dan ingat, the key to having abundant life in Christ is living by God's grace through faith. Kunci dari mengalami atau menjalani kehidupan yang melimpah dalam kelimpahan dalam Tuhan itu adalah hidup dengan kasih karunia Tuhan dan oleh karena percaya, oleh karena iman kita. Efesus 2 ayat 8-9 mengingatkan kepada kita, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kasih karunia atau anugerah itu adalah kuasanya yang bekerja di dalam kita. Yang memampukan kita, apapun yang kita harus kerjakan untuk meresponi perintah dan pengajarannya, firmannya, ajarannya kepada kita. Waktu kita melakukannya, kita dimampukan karena ada kasih karunia itu dalam hidup kita. Jadi waktu kita kelelahan, biasanya adalah karena kita mencoba untuk melakukannya dengan kekuatan, kemampuan kita sendiri, dan bahkan menaruh dalam tanda kutip Tuhan itu di pojokkan supaya tidak ambil bagian atau tidak mencampuri urusan kita. Kita menjadi frustasi karena waktu kita menggunakan kekuatan kita sendiri, hikmat kita, kemampuan kita sendiri, kita pasti akan kelelahan dan ujung-ujungnya bisa burn out. Bahkan kita akan mengalami banyak kegagalan dan persoalan
kesalahan karena keputusan-keputusan kita yang salah. Justru waktu kita bersandar kepada Tuhan, bukan berarti kita lemah. Tapi disitulah kita justru menemukan bahwa Dia memberikan kita ketenangan, dan ketenangan yang sejati itu membuat kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar karena ada tuntunan dan hikmat Tuhan dalam hidup kita. Apapun bahkan tantangan yang kita alami. Jadi sekali lagi, hidup kita ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena koneksi kita, tapi karena kasih karunia Tuhan dan karena percaya kepada Dia. Justru waktu kita menyerahkan diri kita dan percaya kepada Tuhan, disitulah kita memperoleh kekuatan. Itu yang Paulus katakan, dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan itu sempurna. Amin. Nah, yang kedua, kita perlu belajar ini, saudara. Trust in the partnership, in our partnership with God. Percaya dalam kemitraan. Hubungan kemitraan kita, kerjasama kita dengan Tuhan. Ingat Ibrani 4 ayat 3 mengingatkan bahwa for we who have believed enter that rest. Kita yang beriman masuk ke dalam tempat perhentian. Jadi dengan kata lain, we start by believing. Kita itu memulai partnership dengan Tuhan itu di dalam percaya kita kepada Tuhan. Kalau saya itu tidak percaya atau hanya berusaha untuk percaya tapi belum percaya, saya tidak akan benar-benar mengalami atau menerima ketenangan dalam Tuhan itu. Tapi waktu saya percaya, waktu saya trust, waktu saya believe kepada Tuhan, kepada partnership di dalam Tuhan, saya justru akan mendapatkan ketenangan yang sejati di dalam Dia. Jadi hidup oleh karena iman itu bukan sebuah pergumulan, tetapi justru disitulah kita mendapat ketenangan. Karena iman kita itu adalah dasar dari apa yang belum kita lihat. Tetapi kita tetap percaya karena kita tahu kepada Dia, yaitu Tuhan yang kita percayai, kita tahu Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Bukankah menarik, saudara, waktu kita ini tertekan, stres, seringkali karena kita melihat atau meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidup kita itu dengan attitude kita. Jadi bagaimana kita meresponi tantangan, pergumulan, persoalan dalam hidup kita, biasanya akan menentukan apakah kemudian kita justru akan tetap tenang atau justru makin stres. Respon kita itu menentukan. Berapa banyak yang saudara mengerti apa yang saya maksud? Respon kita menentukan. Dan dengar baik-baik, dunia itu nggak akan otomatis berubah seperti yang kita mau. Tetapi kita bisa belajar untuk bagaimana kita bisa berubah dalam meresponi apa yang terjadi. Dalam menangani, dalam memanage, dalam menangani hal-hal yang kemudian kita harus alami atau kita hadapi. Jadi dunia di sekitar kita, persoalan di sekitar kita, situasinya mungkin nggak senantiasa berubah atau terjadi seperti yang kita harapkan. Tetapi kita bisa selalu punya pilihan. Kita bisa belajar untuk punya respon yang benar. Bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita menanganinya. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Ibrani 4 ayat 9-11 mengingatkan kepada kita, jadi masih tersedia suatu hari penantian, hari ke-7, hari perhentian maksud saya, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Jadi, ketika kita memahami rest of God, ketenangan yang dari Tuhan itu bukan rest from work, tapi rest in work. Artinya gini, bukan berarti kita itu berhenti bekerja, tetapi justru waktu kita berkarya, berpartner bersama dengan Tuhan, di situ kita mendapat ketenangan. Ingat ilustrasi dari firman Tuhan yang beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kita mengenakan kuk. Yesus sebagai sapi yang lebih senior akan memberi kita kekuatan, tuntunan menolong kita sebagai sapi yang lebih junior di sampingnya menanggung kuk bersama-sama. Makanya disebut kuknya itu enak dan ringan. Jadi Dia memberikan kepada kita justru rest waktu kita berkarya bersama Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan dalam Tuhan itu seharusnya bukan membuat kita stres, tapi membuat kita justru mengalami ketenangan. Makanya
salah satu hal penting sebagai orang percaya yang harus kita pahami adalah bahwa kita ini partnernya Tuhan, kita berpartner dengan Tuhan. Ada bagian yang memang itu menjadi tanggung jawab yang harus kita lakukan, tapi ada bagian juga yang menjadi tanggung jawab Tuhan. It is partnering with God to do what He is calling you to do by His grace and leaving the part you can do in His hands. Jadi berpartner, bermitra dengan Tuhan itu adalah untuk melakukan apa yang memang menjadi panggilan kita. Oleh karena kasih karunia Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita itu kita kerjakan oleh karena anugerahnya. Dan mengizinkan atau membiarkan bagian yang memang bukan bagian kita, yang tidak mampu kita kerjakan di dalam tangannya. Dengan kata lain, percaya kepada Tuhan. Seringkali yang jadi persoalan adalah kita bukannya tidak hanya melakukan bagian kita, ekstrimnya lagi kita coba melakukan atau mengambil bagian Tuhan. Nah, itulah momen ketika kita jadi stres. Kita menjadi tertekan karena kita merasa bahwa hasil output dari semua yang kita kerjakan itu ada dalam kontrol kita. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu perlu dibantu. Contohnya gimana? Kita berpikir gini, kalau saya nggak lakukan ini, gimana Tuhan bisa tolong saya? Kita berusaha pakai cara ini, cara itu, upaya ini, siasat ini, siasat itu. Sehingga kita seringkali bukannya tambah tenang atau menemukan solusi, yang ada malah kita tambah stres, bahkan terus memeditasikan atau merenungkan problemnya, bukan Tuhannya. Seolah-olah kita mau berkata, Tuhan kayaknya kalau saya nggak lakukan ini, Tuhan nggak bisa deh tolong saya. Bukankah itu sebuah kesombongan kita di hadapan Tuhan? Waktu kita stres dan memikirkan persoalan kita hadapi itu terus-menerus, bahkan kita nggak pernah datang kepada Tuhan, bukankah itu sebuah tanda kesombongan kita yang merasa bahwa kita bisa lakukan semuanya sendiri? Tapi berapa banyak kita yang menyadari bahwa kalau kita terus lakukan itu, bukannya solusi yang kita dapat. Kita justru makin panik, makin stres, makin cemas. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan dan mengerti bahwa kekhawatiran yang berlebihan itu nggak ada gunanya, justru ini momen buat kita datang kepada Tuhan dan mengerti. Saya lakukan bagian saya yang terbaik dan saya tahu. Bukankah Tuhan sudah lakukan bagian yang terbaik di atas kayu salib? Maka apapun yang sedang saya hadapi hari ini, kalau saya tahu bahwa saya sudah melakukan apa yang benar, bagian saya yang terbaik, maka saya tahu Tuhan pasti melakukan bagiannya. Karena Dia yang sudah berjanji itu adalah setia. Dia adalah mitra terbaik yang sempurna yang kita bisa miliki dalam kehidupan kita. Makanya mari, ayo saudara kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dan menyerahkan kekhawatiran kita, ketakutan kita, kecemasan kita kepada Tuhan. Dan kita akan menemukan rest yang sejati itu di dalam Tuhan. Oleh kasih karunia dan oleh iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Nah, poin yang berikutnya yang saya mau sampaikan adalah mungkin yang seringkali kita nggak sadari. When you rest, He works. Ketika justru Anda dan saya ini diam, tenang, dan percaya, disitulah Dia berkarya. Ingat ada satu kejadian di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 8-9. Seorang yang sudah lumpuh selama lebih dari 30 tahun. Kemudian Yesus menyembuhkannya. Di dalam ayat 8-9 Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ini menarik sekali. Ada sebuah kejadian yang spektakuler. 38 tahun orang ini lumpuh dan tidak bahkan boro-boro berjalan, berdiri saja tidak mampu. Tetapi Yesus memerintahkan dia untuk bangun, mengangkat tilam tempat tidurnya, kemudian berjalan. Dan orang itu seketika itu juga menjadi sembuh, mengangkat tilam dan berjalan. Artinya ada kekuatan yang luar biasa yang dia miliki. Karena apa yang menjadi karya Tuhan itu. Tetapi ada satu kalimat yang menarik, yang kontroversi juga dikatakan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Pertanyaannya, kenapa Yesus meminta orang ini untuk mengangkat tilamnya? Kenapa nggak cuman bangkit dan berjalan saja? Kita tahu tilam atau kasur gitu ya, itu kan tempat kita beristirahat. Itu gambaran sebuah rest. Jadi seperti Tuhan tuh mau mengajarkan kepada kita atau mengatakan kepada orang tersebut, rise, bangkitlah.
Take up your rest. Angkatlah istirahatmu itu dan berjalanlah. Jadi itu sebuah gambaran bahwa penting untuk kita tuh bisa rest in God itu. Karena waktu kita rest in God itu artinya kita percaya, berserah kepada Tuhan. Disitulah justru Tuhan bisa leluasa bekerja. Apa yang menjadi kebahagiaan dia. Makanya sering kita dengar bahwa Tuhan itu ahlinya kemustahilan. Dan tadi seperti yang saya sampaikan, perhatikan bahwa hari itu adalah hari Sabat. Hari yang katanya harusnya oleh orang Farisi, ahli-ahli Taurat waktu itu hormati karena itu Taurat Musa. Hari di mana kita harus beristirahat, tidak boleh melakukan apa-apa. Nah, sayangnya perintah yang suci itu yang Tuhan maksudkan untuk menghormati apa yang Tuhan sudah kerjakan di hari tersebut justru dimanipulasi oleh orang-orang ini di zaman itu oleh kaum religius ini untuk justru mengekang dan mengikat orang-orang sehingga seolah-olah mereka nggak boleh ngapa-ngapain di hari itu. Tetapi Yesus justru melakukan banyak sekali perkara kesembuhan dan mujizat itu justru di hari Sabat. Dengan kata lain, dengan dia melakukannya on the day of rest, di hari di mana ketika orang harusnya beristirahat, justru Tuhan sedang mau berkata bahwa when you rest, I works. Ketika kamu sedang beristirahat, berserah kepadaku, disitulah aku bekerja. Makanya disitulah kontroversinya terjadi. Justru ketika kamu beristirahat, kamu diam, kamu percaya dan berserah kepadaku, aku bekerja. Bukankah ini luar biasa? Whatever you need him to do for you has already been done because Jesus has accomplished all for you. Apapun yang kamu butuhkan, bukan inginkan, sekali lagi yang kamu butuhkan dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan untuk dia kerjakan buat kita atau untuk dia berikan kepada kita, itu sudah terjadi dan sudah selesai. Karena Yesus sudah menyelesaikan semuanya buat kita. Di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Jadi, jangan lagi khawatir, tapi percaya dan berserah. Angkat tilammu, angkatlah istirahatmu itu, percayalah, berserahlah kepada Tuhan. Karena waktu engkau berserah, aku bekerja, kata Tuhan. Dan tentunya kita tahu bahwa di momen tersebut ada satu kelompok orang, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat tadi, yang tentunya jadi nggak happy dengan apa yang Tuhan kerjakan. Mereka berkata, hari ini hari Sabat. Di Yohanes 5 ayat 10-12. Hari ini hari Sabat. Tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi Yesus menjawab mereka. Maksud saya orang lumpuh itu menjawab mereka. Orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lalu mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan di ayat yang ke-16 bahkan ada sebuah hal yang sangat disayangkan, tetapi ini tertulis. Dan karena itu, karena kejadian ini, kesembuhan, karya mujizat yang Yesus lakukan di hari Sabat, itulah orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Jadi ironis sekali justru orang-orang yang religius, yang agamawi itu menjadi marah bukan karena Yesus sudah menyembuhkan. Mereka gak fokus pada kesembuhan dan mujizatnya. Mereka fokus bahwa ini hari Sabat. Mereka melihat bahwa kesembuhan itu adalah sebuah pekerjaan. Ingat, hari Sabat itu dimaksudkan supaya kita itu beristirahat, berserah, supaya Tuhan bekerja. Mereka melihat kesembuhan adalah sebuah pekerjaan. Padahal kesembuhan itu adalah karya Tuhan. Jadi di hari di mana kita berserah dan beristirahat, memang wajar kalau disitulah hari di mana Tuhan berkarya. Memberikan kesembuhan, memberikan kelegaan, memberikan mujizat dalam hidup kita. Mereka gak menyadari di hari itu memang orang lumpuh ini gak melakukan apa-apa. Justru Tuhanlah yang sedang melakukan karyanya. Jadi ironis ya. Orang harusnya yang normal nih ya, ketika melihat orang yang sudah 38 tahun. Artinya mungkin semua orang yang ada di situ tahu persis orang ini orang lumpuh. Dan ketika melihat orang yang lumpuh ini kemudian berjalan, harusnya biasanya normalnya kita akan fokusnya kepada apa? Wah, luar biasa. Apa yang terjadi? Kok bisa? Gimana kok bisa sembuh? Tetapi orang-orang religius ini justru fokusnya kepada apa? Bukan kepada kesembuhannya, tapi bilang apa? Ini hari Sabat. Ini hari Sabat. Gak bener nih kamu ini. Gak boleh angkat. Jadi
Seringkali kita itu mungkin ya seperti orang-orang ini ya. Kita ini jadi orang-orang yang legalistik, yang fokus kepada justru persoalannya, bukan kepada blessing-nya. Kita begitu cepat mengambil kesimpulan, menjudging sebuah situasi. Padahal Yesus sedang mengingatkan kepada kita bahwa dengan dia mengerjakan, dan ini bukan satu-satunya, bukan yang pertama, tapi berkali-kali melakukan karya mujizat dan kesembuhan di hari Sabat inilah, justru di situ Yesus mau berkata bahwa on the day that man rest, God is able to work. Ketika kita berserah, itulah waktunya Tuhan bekerja. Rest to rise. Waktu kita beristirahat dan percaya dan berserah kepada Tuhan. Disitulah waktunya kita justru bangkit. Karena disitulah waktunya Tuhan bekerja. Ingat bahwa healing, kesembuhan yang sejati ya, bukan cuma healing-healing yang sekarang lagi populer, nanti lama-lama hilang. Tapi waktu kita benar-benar mengerti bahwa healing yang sejati dari Tuhan itu memang datangnya dari Tuhan, karya Tuhan, bukan usaha, hasil usaha kita. Jadi kalau kita mengerti bahwa itu adalah karya Tuhan, kita nggak akan khawatir. Justru waktu kita ngerasa, Tuhan bisa tolong saya nggak ya? Ada lagi nggak yang harus saya lakukan ya? Saya bisa nggak ya? Benar nggak ya Tuhan akan tolong saya? Justru di situ kita memiliki sebuah mindset seperti orang-orang tadi. Bahwa kesembuhan, karya Tuhan, jawaban doa itu adalah usaha kita. Tapi ingat, when we rest, God works. Ketika kita berserah dan menyerahkannya kepada Tuhan, disitulah Tuhan bekerja. Makanya kata Rafa, Jehovah Rafa, yang katanya disebut di dalam Keluaran 15 ayat 26. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. I the Lord am your healing. Kata Rafa ini, itu bukan cuma artinya sembuh, ya, to heal, tapi juga ini bermakna relax atau comfort, yaitu bicara tentang tenang. Ya, artinya bahwa healing comes by being at rest, not by working. Kesembuhan, apapun itu, baik itu fisik, jiwa, kita justru datang ketika kita itu berserah, tenang, percaya. Bukan justru ketika kita melakukan usaha-usaha kita semata. Kematian dan kebangkitan Yesus itu sudah memberikan kepada kita hidup. Dan ingat, di minggu yang sebelumnya saya katakan hidup dalam, maksud saya di awal khotbah saya tadi, hidup di dalam kelimpahan. Sekali lagi Efesus 2 ayat 8-9 sudah mengingatkan kita bahwa kita ini diselamatkan oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah, bukan usaha kita, dan karena iman kita kepada Tuhan. Jadi waktu kita berjalan dalam transformation journey kita bersama dengan Tuhan, kita mengerti bahwa ini adalah bicara tentang sebuah hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Dan apa yang Dia rancangkan dalam hidup kita itu, Dia mau kita jalani sama seperti kita menerima keselamatan. Ini adalah anugerah dan kita jalani dengan iman. Jadi bukan sekedar usaha kita, tetapi kita mengerti bahwa sama halnya kita ini percaya karena iman kita. Dan kita tahu hanya oleh karena anugerah kita boleh diselamatkan. Demikian juga hidup yang kita jalani ini, hidup yang bukan karena tuntutan dan karena tuduhan atau keterpaksaan. Karena Yesus sudah mati di kayu salib menebus hidup kita. Tetapi ini adalah buah dari sebuah relasi, sebuah hubungan yang kita miliki dengan Tuhan. Sehingga kita punya akses terhadap pribadi Tuhan 24 jam 7 hari dalam seminggu. Karena Dia yang sudah berkata, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Bukankah hal yang luar biasa kalau kita mengerti bahwa kita punya Tuhan Allah yang begitu perkasa, tapi juga Bapa yang baik, pribadi yang mengasihi kita. Bahkan Dia tahu kita itu akan mengalami tantangan. Dia yang berkata bahwa dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu, take heart. I have overcome the world. Aku sudah mengalahkan dunia. Kalau Bapa kita, Tuhan yang menyertai kita, kekasih kita ini adalah pribadi yang sudah mengalahkan dunia. Sebab ini bisa berkata, jangan takut, kuatkan hatimu.
Sekalipun kita menghadapi tantangan masalah, kita tahu when we rest in God, then we will rise with God. Ketika kita berserah, beristirahat tenang dalam Tuhan, justru disitulah kita akan bangkit dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Doa saya dan harapan kami semua di Transformation Church ini, supaya lewat seri Rest in Peace sepanjang Oktober ini, kita semua benar-benar dibangun dan memahami, menyadari, dan kemudian melakukan dan mempraktekkan lagi hidup sehari-hari. To find rest, the true rest. Ketenangan, istirahat, dan sejahtera yang sejati itu dalam Tuhan. Untuk kita mempraktekkan momen-momen pause. Untuk kita bukan hanya dalam rohani, tapi juga jiwa, tetapi juga kesehatan, fisik kita, pola makan kita juga pelajari. Secara holistik kita belajar untuk kita benar-benar mengalami dan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru, mempraktekannya, supaya kita benar-benar memiliki rest in peace itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seraya kita ini berjalan dalam transformation journey kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berapa banyak dari kita semua yang hari ini berkata, Tuhan, aku tahu hanya oleh karena kasih karunia dan karena iman aku percaya kepada Tuhan, aku bisa punya semua aku punya, aku bisa menikmati semua ini semua karena pemberian Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, aku mau menyerahkan juga hari-hari depanku semua kesusahan, pergumulan, persoalan, tantangan yang aku alami ke dalam tangan Tuhan. Dan dengar baik-baik, ketika engkau rest in God, ketika engkau berserah kepada Tuhan, Tuhan bekerja dalam kehidupan. Hari ini buat engkau yang percaya, mari taruh tanganmu di hatimu dan katakan, Tuhan, aku berserah, aku percaya. Aku tahu ini semua karena anugerah Tuhan. Dan aku mau menaruh iman percaya kepada Tuhan. Nah, hari Tuhan kau yang melihat setiap hati anak-anak. Nah, ketika mereka percaya kepada Tuhan, berserah dan datang dengan harapan kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan, hari ini juga saat ini Roh Kudus engkau yang meneguhkan, memberikan damai sejahtera, penghiburan dan kekuatan yang baru buat mereka yang datang dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah hari ini kasih karunia, damai sejahtera yang bahkan melampaui segala akal manusia itu engkau terima di dalam nama Yesus. Dan mungkin ada di antara saudara yang berkata, tetapi saya belum punya hubungan pribadi yang tadi Anda sebutkan itu bersama dengan Yesus. Bagaimana saya bisa memilikinya? Hari ini, saudara, Yesus datang kepada dunia ini untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Pertanyaannya, maukah saudara menerimanya, membuka hatimu dan datang kepada Tuhan dan mengizinkan Dia yang memimpin hidup? Kalau engkau berkata, ya, saya mau. Hari ini, mari datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan Yesus, aku tahu Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Engkau memberikan aku hidup dalam kelimpahan. Aku mau percaya dan menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku berbalik dari jalanku dan aku mau mengikuti Engkau. Dan aku percaya, mulai hari ini, Engkau yang memimpin hidupku. Di dalam nama Yesus. Saudara, lewat doa yang sederhana kalau ini datang dari hatimu, dengar baik-baik. Selamat, karena ini adalah sebuah awal yang baru untuk engkau menjalani hidupmu sebagai anak-anak yang kekasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Bapa kita akan terus menuntun kita, membentuk kita, mengajar kita, dan membawa kita dalam sebuah transformation journey, sebuah perjalanan yang akan terus mengubahkan kita. Semakin hari akan semakin serupa dengan Dia. Dan percaya dan kembali ingat bahwa Dia akan bekerja ketika engkau percaya dan berserah kepada Tuhan. Ketika engkau datang kepada Dia, Dia memberikan kepadamu kelegaan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu, buat apa yang sudah Engkau kerjakan dan akan terus Engkau kerjakan. Sebab kami tahu Engkau yang menjanjikan adalah setia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, materaikan setiap firman-Mu dengan darah Yesus, dan kami percaya Roh Kudus yang terus menuntun kami, mengajar kami, dan menolong kami, seraya kami terus diubahkan dalam perjalanan kami mengikuti Tuhan, sehingga semakin hari kami terus diubahkan, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus, dan saya tidak percaya, dan kita mau melakukan firman Tuhan ini dengan taat dan setia, kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Thank you Pastor Bambang buat pengajaran firman Tuhan hari ini yang saya percaya sudah membangun dan memberkati kita semua. Hari ini kita diingatkan untuk menjalani kehidupan kita di dalam kasih karunia Tuhan dan mempercayai Tuhan untuk memimpin hidup kita. Saya percaya
seri Rest in Peace panjang Oktober ini sudah membangun kita semua bertumbuh menjadi semakin dewasa di dalam transformation journey kita bersama Tuhan. Anda bisa membagikan link TC Online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan teman sehingga mereka juga boleh diberkati. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, on-site Sunday Service diadakan setiap minggu jam 10 pagi di Alam Sutra. TC Kids Service juga diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sekarang, sebelum kita mengakhiri TC Online Sunday Service hari ini, mari kita sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan kita bersama-sama. Lift it up, it'll be the rain. Rest tonight, our God is able. In His name, we overcome. For the Lord, our God is able. Lift it up, it'll be the rain. Rest tonight, our God is able. In His name, we overcome. For the Lord, our God is able. For the Lord, our God is able. For the Lord, our God is able. Puji Tuhan, bukankah suatu hal yang luar biasa? Hari ini kita sama-sama diingatkan, when we rest in God, we will rise with God. Ketika kita beristirahat, berserah kepada Tuhan, kita akan bangkit, bahkan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang hari ini mau mempraktekkan firman Tuhan bersama-sama dengan kehidupan kita? Kita percaya, kalau kita setia melakukan apa yang menjadi perintahnya, maka Dia terlebih setia menggenapi setiap janji-janjinya dalam kehidupan Anda dan saya yang percaya kepadanya. Hari ini, sebelum kita mengakhiri online service hari ini, mari datang kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Dia. Dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa dari Roh Kudus yang akan menyertai kita. Bukan hanya dalam situasi-situasi yang mudah, bahkan dalam situasi yang paling menantang sekalipun dalam hidup kita. Dan percayalah, Dia yang akan menyertaimu adalah Allah yang setia. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah percaya menerima berkat, damai sejahtera, pengutusan, dan kita berkomitmen untuk sama-sama terus mengikuti Dia dan percaya kepadanya dengan setia. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.